Anda kembali bersama kami di Newsroom Today. Ya pemirsa, dua penjahat kambuhan spesialis penjamretan yang kerap bereaksi di Muara Karang Pluit Penjaringan Jakarta Utara terpaksa dilumpuhkan timah panas polisi karena melawan saat akan diamankan. Dua penjahat kambuhan berinisial SA dan AG ini terpaksa dilumpuhkan kakinya setelah melawan saat ditangkap polisi di kawasan Muara Karang Pluit Jakarta Utara Rabu sore. Dua penjamret ini diketahui baru saja selesai menjalani masa hukumannya pada bulan Desember lalu. Setiap beraksi, pelaku kerap menggunakan atribut ojek online dengan sasaran warga yang tengah menunggu jemputan pengemudi ojek online di pinggir jalan. Dalam 1 bulan terakhir, kedua pelaku sudah beraksi 45 kali dengan hasil rampasan berupa puluhan telepon. Barang tersebut mereka jual kepada seorang penada berinisial AF yang juga telah dibekuk polisi. Modusnya adalah para pelaku pencari mangsa ataupun sasaran korban yang rata-rata sedang menunggu atau janjian dengan sopir taksi online maupun ojek online. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa puluhan telepon genggam hasil kejahatan pelaku, tas serta jaket yang digunakan dalam beraksi. Polisi menjerat kedua tersangka beserta penada dengan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Caroline San, JAK TV. Ya pemirsa, polisi tangkap dua penjamretan yang kerap bereaksi di Muara Karang Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Telah ada Priscila Puspa langsung dari Mapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Ya Priscila, silakan dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, polisi menangkap dua pelaku jamret yang meresahkan warga di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, di mana dua pelaku ini pernah dipenjara dan aksinya ini dulu di Jakarta Barat namun sekarang di Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Imam Rifai. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Pak, apakah benar ini dua pelaku jamret dulu memang sudah melakukan kejahatan yang sama begitu Pak? Iya, terima kasih Mbak. Dapat saya jelaskan di sini bahwa residivis ataupun pelaku yang dapat kita amankan ini sebelumnya memang melakukan kegiatan yang sama atau kejahatan yang sama, yaitu pencurian dengan pemberatan maupun beberapa LP-nya ada pencurian dengan kekerasan. Jadi setelah menjalani hukuman waktu itu kurang lebih 1,5 tahun dan 1 tahun, yang bersangkutan ternyata mengulangi kejahatan yang dilakukan di masa lalunya. Dan ini Pak, boleh dijelaskan apakah dulu memang di Jakarta Barat benar dan sekarang sudah melakukan lebih dari 40 aksinya di Jakarta Utara? Baik Mbak, jadi berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan oleh penyidik kami bahwa para tersangka, di mana ini lebih dari 1 tersangka, sudah melakukan khusus yang untuk penangkapan yang kita lakukan ini sebelumnya setelah yang bersangkutan lepas dari masa penahanan atau menjalani hukumannya kurang lebih 1 atau mungkin 2 bulan ini sudah melakukan kejahatannya kurang lebih 45 kali. Jadi TKP-nya sebagian besar memang ada di wilayah kita di Penjaringan, yaitu Muara Karang dan Pluit, dan ada juga beberapa TKP-nya yang di Jakarta Barat, yaitu Taman Sari. Dan ini bagaimana kronologinya, benarkah infonya ini petugas melakukan tindakan tegas? Benar Mbak, jadi sesuai dengan atensi Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa street crime menjadi atensi beliau untuk pengungkapan ataupun penindakan. Jadi berdasarkan hal tersebut, juga di akhir-akhir ini di wilayah Penjaringan kebetulan banyak kita bergabung dengan grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup lainnya dengan warga menginformasikan bahwa terjadi beberapa kali tindakan penjamretan di wilayah kita. Kemudian atas informasi tersebut kita dalami, kemudian kita meningkatkan patroli, dan pada saat yang bersangkutan ini tertangkap, memang yang bersangkutan sedang menjalankan aksinya. Jadi kronologisnya kurang lebih pada saat anggota melaksanakan patroli, kemudian ada masyarakat yang minta tolong bahwa ada dilakukan penjamretan, kemudian para tersangka ini melarikan diri menggunakan kendaraan roda 2-nya. Kemudian anggota kami melakukan pengejaran sampai kemudian ditabrak kendaraan yang bersangkutan, namun yang tertinggal adalah yang dibonceng. Jadi dari 2 orang tersangka ini, yang di depan ini
peran sebagai pengendara atau mungkin yang mengendalikan motornya, kemudian yang belakang ini yang mengambil ataupun yang melakukan penjambretan. Nah, pada saat ditabrak, yang dibonceng ini tertinggal, kemudian yang membawa kendaraan ini berhasil kabur. Jadi kita amankan yang dibonceng, kemudian kita kembangkan untuk menangkap temannya tadi. Nah, pada saat proses pengembangan ini, kedua tersangka ini melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri sehingga petugas melakukan upaya tindakan tegas terukur di situ, Mbak. Pak, kalau kita melihat bahwa residivis kasus yang sama begitu, dan ini hukumannya hanya setahun yang kemarin mereka mendekam di penjara begitu atau di tahanan. Nah, ini apa yang akan mereka dapatkan lagi ketika ditangkap lagi? Apakah hukuman yang sama atau ada tambahan atau seperti apa? Jadi memang kalau terkait dengan vonis ataupun beratnya hukuman yang kemudian ditimpakan kepada para tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa itu memang bukan di ranah kita. Hanya terkait dengan pidana yang dilakukan para tersangka ini memang benar, itu berulang, dan terkait dengan yang ada di wilayah kita sendiri itu kurang lebih 45 tadi. Harapan kita hukuman yang diterima oleh para pelaku ini akan lebih berat, karena secara hukum ataupun aturan untuk pencurian dengan pemberatan yang dilakukan ini ancamannya sendiri sebenarnya 7 tahun. Pak, kalau kita melihat ini baru keluar dari penjara ibarat seperti itu 2 Desember kemarin begitu, dan ini sudah melakukan 45 kali aksi. Sebenarnya apa yang menjadi faktor ataupun penyebab atau pemicu pelaku melakukan perbuatan jahatnya lagi begitu? Apakah karena kita melihat pasar barang bekas itu masih marak atau seperti apa dari hasil penyelidikan begitu, Pak? Ya, berdasarkan hasil penyidikan ataupun pendalaman yang kita lakukan terhadap para tersangka ini, yang bersangkutan mengulangi ini karena relatif mudah untuk mendapatkan uang. Jadi yang bersangkutan ini atau para tersangka ini adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian melihat bahwa yang bersangkutan ini memiliki keahlian untuk melakukan itu dan relatif bisa menghasilkan uang dengan cepat, sehingga mungkin yang bersangkutan juga berpandangan wah ini nyaman untuk dilaksanakan, enak, dan mungkin bisa jadi karena sebelumnya pada saat melakukan hal yang sama hukumannya yang bersangkutan anggap itu ya dari ancaman 7 tahun hanya menjalankan 1,5 tahun dan 1 tahun tadi, Mbak. Dan ini berarti kalau mereka melakukan pencurian berarti ada penadahnya. Ini bagaimana, apakah polisi sudah menyasar kepada kelompok komplotan ini supaya meminimalisir adanya aksi penjabretan? Ya, terkait dengan perkara yang kita tangani sekarang, yang sudah kita tangkap tersangka, kemudian ada juga penadah yang sudah berhasil kita amankan. Memang hubungan mereka ini bukan sekali 2 kali. Bahkan kita mendapatkan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan ataupun hasil kejahatan dari para tersangka ini kemudian diterima oleh penadah ini. Nah, proses lebih lanjutnya kita akan melakukan pendalaman lagi, bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan akan berkembang lagi nanti, Pak. Dan Pak, ini boleh dijelaskan modus yang dilakukan, apakah mereka pelaku ini menyasar korban wanita saja yang dianggap lemah atau seperti apa dari 45 kali aksi? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi terkait dengan modus sebenarnya untuk korban yang dilakukan oleh tersangka ini random, dalam artian tidak menyasar khusus perempuan, laki-laki, mungkin usia tua ataupun muda, tidak seperti itu. Jadi ada kesamaan dari korban yang menjadi korban dari para tersangka ini, yaitu korban-korban ini sedang bermain handphone di jalan. Jadi mungkin di sini para tersangka melihat kesempatan, karena seperti kita ketahui bersama pada saat mungkin kita bermain handphone di jalan sambil berjalan, maka konsentrasi kita terkait dengan lingkungan akan sedikit berkurang karena kita fokus pada handphone kita. Dan khusus yang sudah berhasil kita ungkap ini memang yang bersangkutan ini atau mungkin korban ini sedang menunggu pesanan ojeknya. Jadi sedang berjanjian dengan ojek online sambil mungkin komunikasi dengan pesanan ojeknya. Nah, di situ tersangka itu melihat kesempatan dan manfaatkan kesempatan tersebut. Tadi Bapak mengatakan bahwa korbannya ini random begitu. Nah, ini himbauan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati supaya tidak mengalami aksi penjamretan. Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari pihak kepolisian tetap akan melakukan tindakan tegas, terukur terhadap para tersangka yang mungkin masih berani ataupun yang akan melakukan tindak kejahatan ini. Jadi kami himbau masyarakat ataupun tersangka yang akan melakukan untuk tidak melakukan lagi, karena kita sudah berkomitmen terkait dengan street crime ini, kita akan melakukan tindakan tegas dan kita akan basmi. Untuk masyarakat sendiri kita himbau terkait dengan
penanganan perkara ini, hendaknya kalau memang diharus yang bersangkutan mungkin menggunakan handphonenya, mungkin bisa berhenti sejenak di tempat yang lebih terang, kemudian tidak di pinggir jalan, agar tetap waspada juga terkait dengan sekelilingnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Dan pemirsa, dengan adanya kejadian ini di mana tertangkapnya residivis kasus penjamretan atau pencurian ini adalah peringatan lagi kepada kita untuk waspada dimanapun Anda berada, khususnya di pinggir jalan, untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Jakarta Utara, kembali ke studio Gesmi. Baik Priscilla, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.